Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada video ini kami ingin mendemonstrasikan praktikum Pentaho Data Integration mulai dari tak 1 dan 5 dan diakhiri dengan job. Nah, anggota kami ada Fitriah Faradila, Yuda Novianto selaku saya yang mendemonstrasikan, ada Renaldi dan Parendra Husnan Mulyono. Nah, kita akan mulai dari tak 1. Tak 1 itu adalah untuk konversi dari CSV ke format XML. Nah, ini adalah input kami dengan nama input alamat.csv. Ini adalah isi dari CSV-nya. Kita akan coba run. Oke, untuk run sudah berhasil. Harusnya masuk ke bagian ini, hasil.xml. Kita akan coba buka. Ini adalah hasil dari konversi CSV ke format XML. Dan ini adalah previewnya juga dari Pentaho. Oke, kita akan lanjut ke task 2. Task 2 itu adalah untuk mengganti format. Di sini kalau kita cek dari file CSV-nya, kita preview, ini ada satu data yang tulisannya Jabar, bukan Jawa Barat. Nah, untuk task 2 ini kita akan mengubah dari Jabar menjadi Jawa Barat untuk mensamaratakan data agar konsisten. Nah, untuk flow-nya saya menggunakan replace in string. Ini adalah field string-nya. Jadi di dalam provinsi kita akan cari yang namanya Jabar, kita ganti menjadi Jawa Barat. Itu. Ketika kita run, nanti dari outputnya yang awalnya menjadi Jabar, dari Jabar menjadi Jawa Barat. Jadi data sudah dipastikan bisa konsisten. Oke. Lanjut ke task nomor 3. Untuk task nomor 3 ini adalah untuk mengubah input dari CSV masuk ke table. Untuk inputnya sama, masih menggunakan file alamat.csv. Nah, ini untuk table settingsnya. Nah, di sini saya membuat database di Laragon menggunakan MySQL 843 versi 8 dengan menggunakan HeyDSQL untuk akses database-nya. Di sini kita punya satu database kettle dengan table alamat. Nanti input CSV ini akan kita masukkan ke table alamat ini. Nah, ini adalah setting table output dari kita untuk targetnya ke database kettle dengan table alamat. Untuk database field yang akan kita masukkan adalah seperti berikut. Untuk field mappingnya sudah kita sesuaikan juga, konsisten. Kita akan run, kita akan coba run. Oke, untuk transformation udah finish. Dan untuk outputnya kita akan cek dengan refresh. Kita masuk ke data. Nah, untuk data sudah berhasil masuk. Jadi task 3 sudah berhasil. Nah, ini ada duplikasi data dikarenakan di sini sepertinya saya tidak enable untuk truncated table-nya. Untuk truncated table. Oke. Lalu kita lanjut ke task nomor 4. Task nomor 4 ini untuk lookup table. Jadi kita akan membuat kode provinsi untuk setiap provinsi yang ada. Untuk file inputnya masih sama, alamat.csv. Untuk database lookup kita membuat lookup provinsi menggunakan table baru. Kita akan bikin table baru di sini menggunakan lookup, namanya lookup provinsi. Untuk database lookupnya, kita skemanya targetnya ke database kettle dengan lookup table untuk lookup provinsi. Nah, ini adalah untuk keys dan value-nya untuk return-nya. Jadi setiap nama provinsi akan di return dengan integer. Nah, ini dan hasil lookup-nya akan masuk sebagai output table di table alamat. Jadi akan ada field baru
namanya kode provinsi. Kita akan coba run. Nah, untuk transformationnya udah finish. Kita cek di HDSQL di bagian alamat. Kita cek. Oke, di sini sudah masuk kode provinsi dengan data type integer. Dan di bagian data juga sudah masuk. Di sini ada kolom baru, itu ada kolom kode provinsi. Untuk Jawa Barat kode 1, Jawa Tengah kode 2. Lalu kita akan lanjut task 5 untuk untuk isi lookup otomatis. Ini untuk isi table lookup program studi secara otomatis dari file Excel yang datanya duplikat. Nah, untuk Excel-nya kita menggunakan namanya datakampus.excel. Ini sudah saya siapkan datanya di sini. Nah, ini adalah data dari Excel-nya. Sini ada duplikasi dari nama PST-nya atau prodi. Oke. Untuk alurnya di sini ada Excel input, select value, sort row, unit row, dan dimasukkan ke dalam table output. Kita akan run. Oke, transformation is finished. Hasilnya kita cek untuk outputnya ada di database kampus dengan table prodi. Kita buka, untuk database kampus sudah kita buat, masuk ke bagian prodi. Dari hasil Excel yang banyak yang terduplikasi, kita bisa cek di sini banyak nama prodi yang terduplikasi di database-nya. Di dalam table database hasilnya hanya keluar 2 untuk kemarin. Jadi hasilnya udah tidak ada duplikasi lagi. Nah, terakhir kita akan mendemonstrasikan untuk job ya. Job ini akan mengecek dulu. Intinya dia akan ngecek dulu apakah ada file CSV yang lewat di bagian flow file access. Kalau ada, dia akan oke. Kalau tidak ada, dia akan error. Nah, kita akan coba run dulu. Oke, jobnya finish, tidak ada error. Kita akan coba tes untuk inputnya. Untuk settingan file access ini, dia akan mendeteksi file namanya alamat.csv. Kita akan coba pindahin foldernya. Kita akan cut. Terus kita pindahin keluar. Pindahin ke sini mungkin ya. Oke, di bagian sini udah nggak ada. Kita akan coba run ulang. Oke, di sini ada error. Di sini ada tulisan file access resultnya false. Berarti filenya tidak ditemukan. File yang dicari sebagai standar atau policy itu tidak ditemukan. Kita akan coba masukin lagi. Kita akan balikin, kita akan rollback. Kita akan coba run lagi. Oke, di sini tulisannya berubah. File access resultnya true. Mungkin itu aja demo dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.